Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Ada apa saudara-saudara datang kemari? Kami kemari ingin membawa kabar baik. Baik, silakan masuk. Mari masuk. Kalian. Begini Bung, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Berita ini dari BBC London minggu kemudian kami golongan muda berkumpul dan mengadakan rapat. Dan hasilnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bicarakan ini dengan rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan kepada PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyatnya sendiri, dan bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan kita dalam PPKI, karena PPKI merupakan badan yang mengurus kemerdekaan. Apa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa Bung, kita pasti bisa. Kita harus memproklamasikan karena Jepang sudah kalah telak. Kekuatan kita yang sekecil ini tidaklah mampu mengalahkan armada Jepang. Mana bukti kekuatan yang kalian beritahukan ini? Apa tindakan kalian untuk kaum wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana bisa kita mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan, bagaimana bisa kita berdiri tegak di atas kaki kita sendiri? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita. Baiklah, kalau begitu, beri kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah kalau begitu kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menginginkan kemerdekaan, Bu? Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan ini secara matang-matang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah menghadapi Sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Dan masalah kemerdekaan, sebaiknya kita bahas dalam sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana para golongan muda, apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka juga masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkan dengan matang, kalau tidak semuanya akan berantakan. Baiklah Bung, berarti kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok, agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ada maksud apa Anda datang ke sini? Kami bermaksud membawa Bung Karno untuk menuju ke tempat pengasingan. Pengasingan apa yang Anda maksud? Ya, kami akan membawa Bung Karno ke tempat pengasingan untuk menghindari dari tentara Jepang. Baiklah, beri kami waktu untuk bersiap. Mari. Mari ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan mana? Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Apa
kamu tahu keadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah di mana keadaan mereka jika mereka berada di Jakarta, aku akan menjamin keselamatannya. Dan aku juga akan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus dan selambat-lambatnya pukul 12 siang. Dan saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Jadi bagaimana, Bung? Ya, kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok dilaksanakannya di Jakarta sudah bersedia? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Singkatnya, setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang saat ini, seperti ketika Amerika Serikat menandatangani deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini berkat bangsa Indonesia, harus atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya punya usul. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Muhammad Hatta sebagai wakil dari Indonesia? Ya, pengusulan yang sangat bagus. Bagaimana semuanya? Ya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Meida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Apakah sudah siap persiapan buat besok? Ya, semuanya sudah siap. Apakah kamu siap untuk menjahitkan kain untuk bendera? Siap, tapi saya hanya ada kain merah putih. Baiklah. Pusaka